Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Rosalia, koas angkatan 49. Perkenalkan, saya Dita Fani Amalia, koas angkatan 43. Pada hari ini kami akan melakukan simulasi Oposal Adjustment dengan dokter pembimbing, Dr. Bibi Rina Meliawati, SPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Perkenalkan, saya Dita Fani Amalia, koas angkatan 43 yang hari ini akan melakukan simulasi Oposal Adjustment dengan dokter pembimbing yaitu Dr. Bibi Rina Meliawati, SPP. Baiklah, sebelumnya pertama-tama persiapan operator terlebih dahulu. Jadi operator menggunakan spray. Selanjutnya operator melakukan 6 langkah cuci tangan, yaitu mencuci tangan pada bagian telapak tangan, lalu pada punggung tangan, sela-sela jari. Selanjutnya gerakan mengunci, jempol kanan dan juga jempol kiri, dan juga ujung-ujung kuku dengan gerakan memutar. Selanjutnya, operator menggunakan APD level 3 lengkap yang terdiri dari APD level 3, face shield, masker, handscoon, dan juga overshoes. Selanjutnya, operator mempersiapkan alat dan juga bahan. Jadi di sini terdapat alat diagnostik set yang terdiri dari ekskavator, kaca mulut, pinset, probe, dan juga sonde. Selanjutnya ada articulating paper tapal kuda dan juga individual, intraoral marker, kotak sampah, cotton pellet, cotton roll, tisu, alkohol, povidone, pasta profilaksis, brush profilaksis, brush polishing, dan juga bur pita kuning yang akan digunakan pada kasus ini yaitu bur pita kuning flame. Selanjutnya, operator mempersiapkan pasien terlebih dahulu. Dan juga pasien dipersiapkan di dekat pasien. Di sini ada slider, ada gelas kumur, dan juga ada suction. Pertama, memposisikan pasien senyaman dan seergonomis mungkin dengan operator. Rongga mulut pasien berada di sisi operator, dan juga posisi operator berada pada jam angka 8 pada pasien. Selanjutnya, mengarahkan lampu kepada rongga mulut pasien dan juga mendekatkan meja dental unit agar akses operator dipermudah. Selanjutnya, memberi penjelasan kepada pasien. Baik Bapak, perkenalkan saya Dr. Fani Amalia, operator akan membantu perawatan Bapak hari ini. Jadi pada hari ini Bapak akan diberikan perawatan occlusal adjustment. Jadi occlusal adjustment itu akan melakukan pengurangan pada gigi Bapak untuk mendapatkan kontak oklus yang harmonis antara rahang atas dan rahang bawah Bapak juga. Jadi prosedur yang akan saya lakukan pertama-tama saya akan membersihkan keseluruhan rongga mulut Bapak. Selanjutnya saya akan memberikan kertas berwarna merah ini ke dalam mulut Bapak. Nanti saya minta instruksi Bapak untuk menggigit. Setelah itu saya akan melakukan pengurangan pada gigi Bapak yang terdapat trauma oklusinya. Lalu setelah itu saya akan memoles gigi Bapak karena habis dimoles itu akan terasa kasar, jadi saya akan melakukan pemolesan dan sudah itu Bapak akan diinstruksikan untuk produksi. Baiklah, kalau begitu Bapak apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau begitu kita akan lanjut ke perawatan selanjutnya ya Bapak. Baiklah, untuk prosedur occlusal adjustment pertama-tama kita akan melakukan oral profilaksis terlebih dahulu dengan menggunakan brush profilaksis dan juga pasta profilaksis. Ya Bapak, jadi saya akan membersihkan giginya terlebih dahulu ya Pak. Untuk melakukan oral profilaksis ini dilakukan pada seluruh bagian, yaitu pada bagian occlusal gigi pasien, pada bagian bukal, dan juga labial pasien rahang bawah, dan juga pada bagian lingual pasien rahang bawah. Selanjutnya dilakukan hal yang sama juga pada bagian rahang atas, pada bagian occlusal juga dibersihkan, pada bagian palatal, dan juga pada bagian bukal. Setelah dilakukan profilaksis, pasien diminta untuk berkumur dan juga membilas.
Setelah pasien berkumur, kita bantu keringkan juga dengan bantuan cotton roll pada seluruh permukaan yang sudah diprofilaksis tadi. Setelah dilakukan profilaksis, selanjutnya pengecekan oklusi terlebih dahulu dengan menggunakan articulating paper tapal 3. Baik Bapak, saya minta Bapak untuk menggigit kertas ini ya Pak. Kertas articulating paper dimasukkan pada bagian oklusal pasien dan pasien diminta untuk menggigit kertas tersebut, menggigit keras sambil menelan ludah. Nah, itu untuk mendapatkan oklusi sentrik. Selanjutnya, instruksikan pasien untuk menggerakkan rahang bawah ke kanan dan ke kiri untuk mendapatkan oklusi lateral, dan instruksikan rahang bawah bergerak ke depan untuk mendapatkan oklusi protesif. Setelah itu, lepaskan articulating paper pada pasien dan dicek apakah terdapat teraan tebal pada gigi yang sudah dilakukan pengecekan dengan menggunakan articulating paper. Apabila terdapat teraan tebal, di situ mengindikasikan bahwa gigi tersebut mengalami traumatik oklusi. Di sini terlihat pada gigi satu-satu dan didapatkan. Selanjutnya ditandai dengan bantuan intraoral marker sebagai penanda. Setelah itu, selanjutnya akan dilakukan selective grinding atau pengurangan. Nah, di sini dengan menggunakan blue pita kuning yang flame akan dilakukan selective grinding pada gigi satu-satu pada bagian palatal dengan gerakan satu arah. Dilakukan pengurangan tanpa mengubah anatomis bentuk gigi tersebut. Perlahan dan sedikit demi sedikit dikurangi. Selanjutnya dicek kembali dengan menggunakan articulating paper individual. Pasien diminta melakukan gerakan seperti sebelumnya tadi. Setelah itu dilepaskan dan dilihat. Apabila teraan masih ada, dilakukan selective grinding kembali. Tetapi apabila teraan sudah tidak ada, bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahapan pemolesan. 3. Selanjutnya pemolesan akan dilakukan dengan menggunakan brush polishing dan juga dengan kumis. Itu untuk mengurangi bagian yang kasar akibat di selective grinding tadi. Dengan menggunakan kumis, kita lakukan pemolesan pada bagian yang sudah di selective grinding tadi sampai sudah terasa halus. Apabila sudah cukup, tanyakan pasien apakah gigitan pasien sudah merasa nyaman. Apabila pasien sudah merasa nyaman, berarti prosedur perawatan occlusal adjustment kita sudah selesai, dan instruksikan pasien untuk kontrol untuk instruksikan pasien yang pertama untuk menjaga oklusnya, lalu kontrol 1 minggu ke depan untuk melakukan pemeriksaan DHE, evaluasi oklusi, lalu pemeriksaan skor plak, pemeriksaan DINIVA, dan juga oral profilaksis. Lalu instruksikan lagi untuk kontrol 1 bulan untuk melakukan pemeriksaan DHE juga, oral profilaksis, evaluasi oklusi, lalu pemeriksaan DINIVA, pemeriksaan pocket, dan juga evaluasi oklusi kembali. Setelah itu, apabila sudah selesai, kembalikan pasien pada posisi semula, lepaskan fiber pasien. Bapak, terima kasih untuk perawatan hari ini sudah selesai. Nanti apabila ada kekurangan bisa hubungi lagi, dan jangan lupa untuk kontrol 1 minggu dan 1 bulan ke depan. Bapak, terima kasih dokter. Berikut simulasi occlusal adjustment saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan simulasi tandem occlusal adjustment. Jadi pertama-tama saya selaku operator menggunakan scrub pedang. Kemudian saya akan melakukan gerakan cuci tangan 6 langkah WHO. Jadi pertama-tama itu saya hidupkan keran air, saya basahi telapak tangan, kemudian saya ambil sabun secukupnya, saya ratakan ke seluruh permukaan telapak tangan, kemudian daerah punggung tangan, kemudian sela-sela jari, kemudian dengan gerakan mengunci bersihkan buku-buku jari kanan dan kiri, kemudian jempol dengan gerakan memutar kanan dan kiri, lalu
bagian ujung kuku itu di bagian telapak tangan dengan gerakan memutar. Setelahnya itu dibersihkan dengan gerakan yang sama menggunakan air yang mengalir. Lalu keringkan tangan menggunakan handuk atau tisu, lalu ditutup serangan itu menggunakan handuk atau tisu lagi. Nah, setelahnya saya akan menggunakan perlengkapan alat pelindung diri level 3 yang berupa hazmat, kemudian handphone, masker, face shield, dan juga scuffler. Selanjutnya di sini juga saya akan mempersiapkan alat dan juga bahan yang terdiri dari gelas kumur, kemudian ada suction tip, lalu sleeper untuk pasien, kemudian low speed handpiece, lalu ada instrumen dasar yang terdiri dari sonde, kaca mulut, ekskavator, pinset, dan juga di sini ada periodontal. Setelah itu saya juga memberikan tisu, tempat sampah, cotton roll, cotton pellet, alkohol, kemudian ada intraoral marker, lalu ada articulating paper tapal kuda dan juga articulating paper individual. Kemudian di sini ada bur pita kuning yang taper. Setelah itu oral prophylaxis, bur polishingnya, kemudian di sini ada juga brush prophylaxis. Nah, kemudian apabila alat dan bahan telah lengkap, selanjutnya saya akan mempersiapkan pasien. Jadi pasien diminta untuk masuk terlebih dahulu, kemudian pasien diminta untuk duduk di atas dan pasien dengan tidak lupa melepaskan alas kakinya. Setelah itu saya selaku operator akan memasangkan sleeper pada pasien. Setelah sleeper dipasangkan, saya akan meminta pasien untuk berkumur. Nah, apabila pasien telah berkumur, maka saya akan menjelaskan dan juga memperkenalkan diri saya akan mengenai tahapan occlusal adjustment ini. Baik Ibu, pada hari ini saya Ayu Rosalia selaku operator akan menjelaskan Ibu bagaimana prosedur perawatan occlusal adjustment yang kita akan lakukan pada hari ini. Jadi sebelumnya juga meja ini didekatkan ke bagian tubuh kita agar nantinya kita mudah untuk menjangkau seluruh alat dan juga bahan. Kemudian posisi pasiennya itu senyaman mungkin dan seergonomis mungkin, dan juga disesuaikan dengan radio yang akan kita lakukan occlusal adjustment. Dan tidak lupa saat bekerja itu nanti dihidupkan lampu dental unitnya. Nah, kemudian lanjut ke penjelasan tadi, baik Ibu, pada hari ini saya akan melakukan occlusal adjustment atau penyelarasan oklusi pada individu. Nah, nanti tujuannya ini agar terciptanya hubungan yang harmonis antara kontak gigi rahang atas dan juga rahang bawah Ibu. Nah, caranya nanti apabila ada bagian gigi yang oklusinya itu traumatik atau dia terlihat seperti duluan itu, nah nantinya kita akan dilakukan pengurangan menggunakan bur. Nah, cara mengetahui apakah gigi itu perlu pengurangan atau enggak, nanti kita akan dengan bantuan articulating paper ini, saya minta Ibu untuk menggigit articulating papernya. Sejauh ini, apakah sudah jelas Bu? Oh ya, tambahan juga nanti setelah melakukan perawatan, itu kan setelah digigit itu permukaan gigi Ibu akan terasa kasar. Nah, maka kalau kasar kan nanti takutnya melukai lidah atau daerah rongga mulut Ibu. Nah, jadi akan dilakukan juga polishing menggunakan bur ini. Setelah itu apabila telah selesai, Ibu nantinya akan dijadwalkan untuk melakukan kontrol. Saat kontrol itu kita lihat apakah masih ada traumatik oklusi atau tidak. Segini dahulu Bu penjelasan saya, apakah ada yang perlu ditanyakan. Apabila tidak ada, maka saya akan lanjut ke tahap perawatannya Ibu. Baik Ibu, saya akan melanjutkan ke tahap rencana perawatannya ya. Jadi saya akan menghidupkan lampu terlebih dahulu, kemudian saya akan menempatkan gigi, kemudian saya akan melakukan pembersihan daerah gigi Ibu menggunakan brush prophylaxis dan juga menggunakan pasta prophylaxis. Jadi dibersihkan dahulu ke seluruh permukaan gigi di bagian bukal, bagian labial, kemudian bagian occlusal dan juga bagian lingualnya, baik rahang atas maupun rahang bawah. Nah, setelah selesai, kemudian pasien saya minta untuk berkumur. Setelah itu, apabila pasien setelah selesai berkumur, maka saya akan mengeringkan bagian gigi tersebut menggunakan cotton roll atau dapat juga menggunakan air siring. Setelah bagian permukaan giginya kering, maka saya akan menggunakan articulating paper tapal kuda. Kemudian saya meminta pasien untuk menggigit articulating paper ini dengan gerakannya itu menggigit, kemudian dengan bantuan menelan ludah juga. Nah, tujuannya untuk mendapatkan oklusi sentris. Kemudian saya akan meminta pasien untuk menggerakkan rahang bawahnya ini ke kanan dan juga ke kiri untuk mendapatkan oklusi lateral. Kemudian saya juga akan meminta pasien untuk
memajukan rahang bawahnya itu untuk mendapatkan oklusi protrusif. Setelah itu saya keluarkan articulating papernya, lalu saya lihat apakah terdapat teraan yang lebih tebal. Nah, pada kasus ini, pada ibu ini terdapat teraan yang lebih tebal pada cups distopalatal gigi 27. Nah, kemudian saya juga akan memberikan tanda menggunakan intraoral marker pada cups distopalatal yang terlihat teraannya tebal itu. Setelah saya berikan tanda menggunakan intraoral marker, tahap selanjutnya yaitu saya akan melakukan pengurangan pada cups distopalatal gigi 27 menggunakan bur pita kuning yang taper. Kemudian saya lakukan pengurangan. Nah, pada pengurangan ini hati-hati dan secara perlahan tanpa mengubah bentuk anatomis gigi aslinya. Jadi nanti saat kita mengebur juga gerakannya harus searah mengikuti bentuk asli anatomis gigi 27 tersebut. Nah, kemudian kita lakukan pengeburan dengan gerakan searah. Apabila kita rasa telah selesai, kita cek kembali menggunakan articulating paper individual. Minta pasien melakukan 3 gerakan yang tadi seperti sebelumnya. Setelah itu kita lihat apakah masih ada teraan yang tebal pada cups distopalatalnya. Apabila sudah tidak ada, maka baik ibu, selanjutnya saya akan menghaluskan daerah permukaan gigi yang telah saya lakukan pengeburan tadi ya ibu. Nah, kita akan melakukan pemolesan menggunakan rubber cup untuk polishing dan juga dengan bantuan tumis. Setelah itu kita lakukan pengeburan atau penghalusan atau polishing pada cups distopalatal gigi 27. Kemudian apabila kita rasa telah selesai, maka minta pasien untuk merasakan apakah bagian gigi tersebut telah benar-benar halus agar tidak melukai daerah lidah maupun daerah mukosa pasien. Nah, kemudian apabila pasien sudah bilang bahwa daerah permukaan tersebut telah halus, selanjutnya kita akan memberikan instruksi kepada pasien bahwa pasien harus tetap untuk menjaga kesehatan rongga mulutnya, gosok gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur. Kemudian kita akan menginstruksikan pasien untuk melakukan kontrol kembali. Kontrol tersebut 2 kali. Yang pertama kontrol 1 minggu dan yang kedua itu kontrol 1 bulan. Pada kontrol 1 yang 1 minggu itu kita akan melakukan pemeriksaan indeks plaque. Kemudian setelah pemeriksaan indeks plaque kita juga akan melakukan DHE OHI. Setelah itu kita akan melakukan oral profilaksis. Kemudian kita akan mengecek kembali pemeriksaan gingiva pasien, lalu kita juga akan melakukan evaluasi oklusi pasien. Nah, untuk kontrol 1 bulannya sendiri, kita akan melakukan pemeriksaan indeks plaque, kemudian pengecekan pocket dengan menggunakan probe, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan gingiva, kita juga akan melakukan oral profilaksis berupa brushing dan polishing kembali, kemudian kita juga akan melakukan evaluasi oklusi dan juga DHE dan ataupun OHIS. Nah, kemudian setelah semuanya selesai, dilepaskan slabber pasien, lalu pasien boleh dipersilakan untuk pulang. Sekian dokter simulasi Phantom Occlusal Adjustment saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga dokter berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.